Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Saya berharap seluruh jemaat dalam keadaan sehat, semangat dan tetap bersukacita dalam segala keadaan. Tetap syukurilah hal-hal yang terjadi dalam hidup saudara dan yakini bahwa Tuhan Yesus selalu senantiasa ada memelihara kehidupan kita. Pada hari ini mari kita belajar bersama dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang-orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Judul renungan pada saat ini adalah Iman Keluarga yang Bertumbuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa situasi pandemi seperti saat ini, sebagian besar gereja mengalami perubahan dalam pola pelayanannya. Di tengah adaptasi kita kepada metode online yang digunakan oleh gereja untuk memandu jemaat dalam beribadah, saya mengajak saudara untuk berpikir positif bahwa pasti ada peluang baik yang bisa kita upayakan di masa pandemi ini. Saya secara pribadi dan pastinya juga para pendeta atau hamba Tuhan di seluruh dunia ini memikirkan satu hal yang sama, yaitu bahwa iman seluruh jemaat harus tetap dan bahkan semakin bertumbuh setiap harinya. Salah satu kerinduan saya adalah bahwa ketika kegiatan peribadahan atau persekutuan tidak lagi dipusatkan di gereja, namun ada kebangkitan dan juga kegerakan di dalam beribadah dan bersekutu di dalam kelompok-kelompok kecil, yaitu keluarga. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita dapat menguatkan relasi atau hubungan antar anggota keluarga, sekaligus juga sebagai sebuah wadah untuk belajar dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh anggota keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa kehendak Allah di dalam kehidupan keluarga orang percaya? Lalu, bagaimana cara keluarga tersebut untuk dapat memastikan bahwa pertumbuhan iman itu terjadi di dalam keluarganya? Mari kita bisa belajar bersama-sama dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Yang pertama, Allah menghendaki keluarga sebagai tempat pendidikan iman. Dari ayat yang pertama sampai yang ketiga, kita bisa mengetahui bersama bahwa keluarga adalah sangat berharga di hadapan Allah. Allah merindukan
bahwa perintah dan ketetapan firman Tuhan itu diajarkan dengan sungguh-sungguh di dalam keluarga. Maka dari itu, kita harus memahami bahwa Allah menciptakan keluarga sebagai lembaga yang sangat penting, sebagai tempat untuk dapat mendidik iman kita. Ingatlah selalu bahwa kita harus memastikan kehidupan iman harus semakin bertumbuh, bukan semakin melemah. Karena jika iman kita lemah, maka sebenarnya kita sedang menjauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bangunlah keluarga saudara sebagai tempat pendidikan iman yang penuh dengan kasih dan kesungguhan, supaya setiap anggota keluarga dapat bertumbuh dalam pengenalan yang baik kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Allah menghendaki keluarga sebagai tempat untuk belajar mengasihi Allah. Saudara bisa memperhatikan ayat yang keempat dan yang kelima, di mana ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang kasih kepada Allah sebagai perintah mutlak yang harus dilakukan. Kasih kepada Allah harus dilakukan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Dengan kata lain, mengasihi Allah harus dengan totalitas. Cara yang harus dilakukan dalam mengasihi Allah adalah dengan tunduk dan hormat kepada Allah serta titah-titahnya. Dalam menerima firman ini, keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah belajar dan mengajarkan tentang kasih kepada Allah. Orang tua secara sadar harus menjadi contoh dan teladan kepada anak-anaknya tentang cara-cara atau langkah-langkah mengasihi Allah, serta anak-anak harus dengan ketaatan memperhatikan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Ketika setiap anggota keluarga memiliki semangat yang sama dalam mempraktekkan kasih kepada Allah, maka keluarga tersebut akan bertumbuh dengan sangat luar biasa. Lalu yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara harus memahami bahwa Allah menghendaki keluarga sebagai tempat mendisiplin diri dalam ketaatan. Bangsa Israel melakukan praktek pengajaran hukum Taurat secara oral atau dari mulut ke mulut. Hal tersebut dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya secara turun-temurun, generasi ke generasi, hari ke hari, waktu ke waktu. Dengan arti kata lain, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk mengajar dan belajar dengan disiplin dan taat. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Israel, seperti yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Sebagai hasilnya, mereka adalah orang-orang yang sangat memahami hukum Allah. Dalam konteks kita saat ini, saya dan saudara perlu memahami bahwa tidak ada orang yang berhasil tanpa kedisiplinan. Tujuan di dalam keluarga adalah memastikan bahwa semua anggota keluarga mengerti dan memahami firman Tuhan. Maka dari itu, kedisiplinan dalam membangun pembelajaran firman Tuhan adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh ketaatan. Jika hal ini dapat dilakukan dengan setia, maka keluarga kita akan menjadi kuat, kokoh di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai kesimpulan, mari kita bersama memastikan keluarga kita masing-masing ada di dalam proses pertumbuhan iman. Saya mengajak setiap anggota keluarga untuk dapat saling menguatkan, mengingatkan, dan mendorong untuk setia di dalam firman Tuhan. Jangan menjadi bosan belajar dan mengajarkan firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga saudara. Karena dengan berjalannya waktu, keluarga saudara akan menjadi kuat, tangguh, kokoh di dalam Tuhan. Terlebih ketika saya dan saudara melewati waktu-waktu yang sulit pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.